Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok regresi linier berganda akan mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ria Rizky Saputri, kemudian dilanjut oleh Muhammad Panji, lalu dilanjut oleh Khairunisa. Untuk pengerjaan software akan dijelaskan oleh Bagas Pratama, dan untuk analisis pengujiannya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desiana Herlina sebagai ketua. Nama saya Khairunisa. Saya di sini sebagai anggota di kelompok materi regresi linier berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya di sini sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Saputri. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda dan juga tujuannya. Nama saya Bagas Pratama yang akan menjelaskan penggunaan software untuk materi kelompok ini. Baik, langsung kita mulai ya. Regresi memiliki arti hubungan antar variabel menurut KBBI. Sedangkan dalam ilmu statistika, regresi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel dengan variabel yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai regresi linier berganda. Menurut Bahri, tahun 2019, regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih sebenarnya regresi linier sederhana itu? Oke, kita review balik ya. Sebenarnya, regresi linier sederhana merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ingat ya kuncinya, satu bebas, satu terikat. Nah, jika regresi linier berganda merupakan pengembangan dari regresi linier sederhana, maka dengan mudah saja kita pahami bahwa regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Ingat ya, dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dari tadi kita membahas tentang variabel. Sebenarnya, kenapa sih ada variabel bebas dan variabel terikat? Apa sebenarnya variabel bebas dan variabel terikat itu? Oke, kita review kembali. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nama lain variabel bebas adalah variabel independen. Variabel terikat merupakan variabel yang tentunya dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi, variabel terikat ini memiliki nama lain dependent atau terikat. Dan kali ini saya akan memberikan contoh regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda, biar teman-teman juga mudah memahaminya. Oke? Nah, jadi untuk regresi linier sederhana, seperti yang tadi saya bilang, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Contohnya, pengaruh modal terhadap pendapatan. Modal sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan pendapatan merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau terpengaruhi. Nah, jadi pengaruh modal terhadap pendapatan merupakan contoh dari regresi linier sederhana. Lalu, bagaimana contoh dari regresi linier berganda ya? Baik, contoh dari regresi linier berganda adalah pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap modal saham. Nah, jadi jika pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap modal saham, pastinya teman-teman sudah bisa tahu dong jawabannya, yang mana variabel bebas dan yang mana variabel terikat. Ya, benar sekali. Jadi, variabel bebasnya adalah profitabilitas dan solvabilitas, sedangkan variabel terikatnya adalah modal saham. Variabel bebas atau independent variable itu dilambangkan dengan X, sedangkan dependent variable atau variable terikat dilambangkan oleh Y.
Nah, jadi saya punya tips and tricks bagaimana caranya membedakan variabel bebas dan variabel terikat dalam contoh kasus. Biasanya, variabel bebas terletak setelah kata pengaruh dan tentunya variabel terikat terletak setelah kata terhadap. Sampai sini teman-teman sudah paham pastinya kan? Setelah kita mengetahui pengertian dari regresi linear berganda, dan sedikit tentang regresi linear sederhana, saya akan menjelaskan tujuan regresi linear berganda. Tujuan regresi linear berganda ada 3. Yang pertama, dicatat ya. Tujuan regresi linear berganda yang pertama adalah untuk membuat estimasi rata-rata nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebasnya. Dan yang kedua adalah untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk meramalkan nilai variabel bebas berdasarkan dengan nilai variabel bebas di luar pengakuan sampel. Nah, jadi sampai sini apakah teman-teman sudah paham semua? Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas 4 uji, dan yang akan saya jelaskan hanya 2 uji saja. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, uji yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Makanya uji ini disebut dengan uji normalitas. Nah, untuk mendeteksi apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak, kita dapat melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan alat yang bernama uji KS atau uji Shapiro, yang digunakan juga dalam program SPSS. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak dengan uji Kolmogorov-Smirnov? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, apabila hasil uji menghasilkan nilai signifikan asimsik Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika hasil uji menghasilkan nilai signifikan asimsik Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Seperti itu ya. Dan untuk menguji distribusi populasi, H0 sebagai data yang berdistribusi normal, sedangkan H1 sebagai data yang berdistribusi tidak normal. Dan uji yang kedua adalah uji autokorelasi. Nah, panjang banget nih kan namanya uji autokorelasi. Apa sih sebenarnya uji autokorelasi itu? Nah, uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ada hubungan atau korelasi antara pengamatan periode T dengan pengamatan periode T-1. Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi, perlu dikemukakan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 jika tidak terjadi autokorelasi dan H1 jika terjadi autokorelasi. Nah, bagaimana? Semuanya sudah paham belum mengenai pengertian dan tujuan analisis regresi linear berganda? Jika sudah paham, dipelajari lagi ya, dan jika belum paham, bisa bertanya kembali. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas sendiri adalah uji yang bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas. Nah, untuk melihat hubungan tersebut, digunakan nilai tolerance dan variance inflation factor. Nilai tolerance dan variance inflation factor dapat disajikan dalam pengambilan keputusan, yaitu bila nilai tolerance lebih besar dari 0,1
dan nilai variance inflation factor kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan bila nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 dan nilai variance inflation factor lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas sendiri adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah ada gejala heteroskedastisitas, digunakanlah uji scatter plot. Nah, di sini uji scatter plot memiliki beberapa syarat. Yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit, maka itu mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita masuk ke persamaan regresi linear berganda. Nah, di sini terdapat persamaan yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah hingga beta ke N dikali X ke N ditambah epsilon. Di sini, Y sendiri melambangkan variabel terikat. Lalu, alfa di sini melambangkan konstanta. Sedangkan beta 1 dikurang beta ke N melambangkan koefisien regresi. Dan X1 dikurang X ke N melambangkan variabel bebas. Sedangkan epsilon sendiri melambangkan standar error. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi adalah koefisien yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya. Di sini ada persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama itu, jika R sama dengan plus 1 atau mendekati plus 1, maka hubungannya itu kuat dan searah. Yang kedua, jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, maka hubungannya itu sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, yang ketiga, jika R-nya sama dengan min 1 atau mendekati min 1, maka hubungannya itu kuat, tapi tidak searah. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang koefisien determinasi atau yang dinamakan dengan R kuadrat. Uji koefisien determinasi R kuadrat digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas yang dilambangkan dengan X dalam menjelaskan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Semakin tinggi nilai koefisien determinannya, maka semakin bagus pula variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Selanjutnya ada uji T atau parsial. Jadi uji parsial dengan t-test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitasnya. Nah, kriteria pengambilan keputusan untuk uji parsial sebagai berikut. Yang pertama itu, jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka yang diterima itu adalah H0. Yang kedua, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Selanjutnya ada yang namanya uji F atau simultan. Uji simultan itu dengan t-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan
untuk uji simultan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, maka H0-nya yang diterima. Tetapi jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H1-nya itu yang diterima. Baik, selanjutnya kita praktek penggunaan software untuk materi regresi linear berganda untuk mata kuliah riset akuntansi. Kita langsung ke contoh kasusnya, di mana soalnya adalah seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh antara profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan timbang terbuka untuk periode 2009 hingga 2018. Berikut adalah data profitabilitas dan solvabilitas dengan harga saham. Berikut adalah datanya. Baik, kita langsung langkah pengerjaan softwarenya. Pertama, tekan icon recommender pada desktop, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih menu data, kita pilih new dataset, kemudian kita beri nama. Untuk namanya kita namakan regresi. Kemudian kita klik OK. Maka akan tampil data editor seperti ini. Kemudian variabel 1 kita ubah namanya menjadi profitabilitas. Tipenya numerik. Variabel 2-nya kita namakan solvabilitas. Tipenya kita ubah menjadi numerik. Dan variabel 3-nya kita namakan harga saham. Untuk tipenya adalah numerik. Selanjutnya adalah isi masing-masing variabel sesuai dengan data soal. Baik, kita langsung isi tabelnya sesuai dengan soal. Kita isi secara berurutan. Dan untuk koma kita ubah menjadi titik. Untuk solvabilitas juga sesuai dengan urutan. Begitupun dengan harga saham. Untuk harga saham, kalau titik tidak usah dimasukkan, jadi langsung. Jika semua datanya sudah dimasukkan, kemudian kita klik X pada data editor. Untuk mengecek kebenaran datanya bisa kita pilih view dataset. Jika ada data yang salah, kita pilih edit dataset. Kemudian jika semua data sudah benar, lalu kita pilih menu statistik, kemudian kita pilih fit model, kita pilih linear regression. Karena kita ingin mengetahui pengaruh harga saham terhadap profitabilitas dan solvabilitas, maka untuk respon variabel kita pilih harga saham. Dan untuk explanatory variabel kita pilih profitabilitas dan solvabilitas. Kemudian kita klik OK.
dan akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian ada analisis hasil outputnya, karena sebelumnya untuk penggunaan software sudah dijelaskan oleh Kak Bagas, maka saya akan menjelaskan tentang analisis pengujiannya. Oke, di sini ada analisis hasil outputnya. Nah, di sini ada konstanta, yaitu sebesar 4.693,9. Kemudian X1, yaitu profitabilitas, sebesar minus 1.101,8. Kemudian X2, yaitu solvabilitas, sebesar minus 127,8. Kemudian di sini ada p-value dari profitabilitas sebesar 0,1622. Kemudian ada p-value dari solvabilitas sebesar 0,7890. Kemudian di sini ada R kuadrat atau koefisien determinasinya sebesar 0,0469. Kemudian di sini ada p-value dari si uji F-nya nih sebesar 0,3507. Lanjut ke analisis pengujiannya. Yang pertama itu ada persamaan regresi. Y sebesar alfa ditambah koefisien regresi ke-1 X1 ditambah koefisien regresi ke-2 X2 ditambah koefisien regresi ke-3 X3 ditambah sampai dengan koefisien regresi ke N Xn ditambah standar error. Nah, Y sama dengan alfanya sudah kita ketahui sebesar 4.693,9. Nah, untuk B1 X1-nya itu yang profitabilitas sebesar minus 1.101,8 X1. Nah, untuk yang beta 2 X2 itu yang solvabilitas sebesar minus 127,8 X2. Untuk menentukan yang mana X1, yang mana X2 itu tergantung dari tabel. Kalau tabel yang diketahui pertama itu ada profitabilitas, maka itu yang X1. Jika di tabel diketahui yang kedua solvabilitas, maka itu X2. Jadi tergantung tabelnya, yang mana X1 dan yang mana X2. Kemudian ada uji T atau parsial. Yang pertama itu ada profitabilitas. Hipotesisnya, untuk yang H0, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk yang H1 itu kebalikannya. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lanjut ke syarat. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, nilai p-value-nya kita ketahui sebesar 0,1622. Karena dia lebih dari 0,05, maka keputusannya yang diterima H0. Kesimpulannya, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Jadi untuk menentukan kesimpulannya itu, kita harus cari tahu dulu nih nilai p-value-nya berapa. Kalau sudah diketahui, dia lebih besar atau kurang dari. Karena kalau misalkan dia lebih besar dari 0,05, pasti keputusannya H0 yang diterima. Kalau dia kurang dari 0,05, pasti keputusannya H1 yang diterima. Untuk yang kesimpulan, itu diambil dari hipotesis. Kemudian ada solvabilitas. Untuk yang H0, solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk yang H1, solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk syaratnya masih sama. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, nilai p-value-nya diketahui 0,7890. Karena dia lebih dari 0,05, maka keputusannya H0 yang diterima. Kesimpulannya, solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga
saham. Nah, lanjut yang ketiga ada uji F atau uji simultan. Hipotesisnya, H0, profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H1, profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk yang uji F, untuk yang hipotesisnya itu masih sama, hanya bedanya dilakukan secara bersama-sama antara X1 dan X2-nya. Nah, untuk yang syaratnya itu masih sama. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, nilai p-value-nya itu kita ketahui sebesar 0,3507. Karena lebih dari 0,05, maka keputusannya H0 yang diterima. Kesimpulannya, profitabilitas dan solvabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, lanjut yang terakhir ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Adjusted R square adalah sebesar 0,0469. Kemudian kita ubah ke persen atau kita kali 100%. Artinya sebesar 4,69% variabel profitabilitas dan solvabilitas mampu mempengaruhi harga saham. Sementara sisanya yaitu 95,31% ini didapat dari 100% dikurang 4,69%. Maka sisanya 95,31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Jadi si variabel profitabilitas dan solvabilitas mampu mempengaruhi harga saham hanya sebesar 4,69%, sedangkan sisanya 95,31% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi, entah itu ada ROA, ROE, dan yang lainnya. Oke, jadi materi regresi linear berganda cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak dengan baik. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian terima. Terima kasih.